Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haula wal quwwah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang saya hormati jamaah bagi Darul Arham rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan untuk bersama-sama menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya di hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang sangat besar karunia, yaitu di Ayyamul Ashr, di hari-hari awal 10 bulan Dzulhijjah, di mana pada hari ini Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni al-ashr." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'in. Tidaklah ada hari-hari yang amalan soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang sekarang ini, yakni al-ashr. Maksudnya adalah al-ashr 10 awal bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah. Qal walal jihadu fi sabilillah. Rasulullah SAW menjawab, tidak juga jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwanya dan hartanya, kemudian tidak pulang dengan sesuatu apapun. Nah, itulah betapa mulianya di hari-hari yang sedang kita alami ini. Ini adalah musim keberkahan, musim ditinggikannya derajat, musim diagungkan amalan-amalan soleh. Karena itu marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah dengan mengkaji agama Allah, syariat Allah bersama-sama. Jamaah rahimakumullah, dan tidak lupa marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas risalahnya kita semua bisa terbebas minadz dzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan, dari kekufuran menuju iman. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita masih berada di masa pandemi yang kelihatannya sekarang ini kita berada di puncaknya. Karena itu kita mesti bersabar, mesti berikhtiar dengan sungguh-sungguh agar Allah
segera mengangkat, menghilangkan pandemi ini dengan segera. Dan kita semua diselamatkan dari mara bahaya virus corona. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya bi asriha." Man barang siapa asbaha memasuki minkum di antara kamu aminan fi sirbihi, dengan aman di tempatnya, wa mu'afan fi jasatihi, dan sehat jasadnya, ngindahu qutu yaumihi, di sisinya atau ia mempunyai makanan untuk hari itu, faka'annama khizat lahu dunya bi isriha, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan baginya dunia beserta kenikmatan-kenikmatannya. Betapa pentingnya masalah keamanan, ketentraman. Saat ini kita berada di hari-hari yang penuh dengan was-was, penuh dengan kekhawatiran, merasa tidak aman. Itu adalah merupakan suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepadanya, bertaubat kepadanya, bersabar atas cobaan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat fabashshiris shabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh kami Allah telah mencobamu dengan perasaan takut, rasa khauf, minal amwali wal anfus, rasa takut, dari perasaan takut ini baik dari penyakit, baik dari gangguan orang atau dari apapun. Ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan lingkungan kita lingkungan yang aman, aman dari gangguan orang-orang, dari gangguan segala macam yang baik berupa kejahatan-kejahatan atau lainnya. Namun hari ini kita dicoba dengan perasaan takut, yaitu takut dengan adanya penyakit corona. Karena itu ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga marilah kita menjaga keamanan ini dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Yang kedua adalah mu'afan fi jasadi, sehat jasadnya. Sehat jasadnya itu merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali. Kebanyakan manusia ini terlena dari urusan masalah kesehatan dan kesempatan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadisnya yang berbunyi, ni'matani maqbunun alaihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia terlena, yaitu as-sihhah wal faragh, sehat dan sempat. Karena itu dengan adanya kenikmatan yang dikaruniakan kepada kita yang sehat, marilah kita menggunakan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin untuk kita gunakan menggapai karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa amalan-amalan soleh, di mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayangnya, rahmatnya
dengan memberikan musim atau waktu di mana amal soleh pada hari ini dilipatkan pahalanya dengan sebesar-besarnya. Dan Allah SWT juga mengkaruniakan kepada kita tidak kekurangan suatu apapun, baik berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sebagaimana dalam sabdanya, waqutu yaumihi, makanan pada hari itu dicukupinya, bahkan nama khizat laut dunia. Jadi 3 perkara ini yaitu aman, tentram, fi sirbihi di tempat tinggalnya, atau fi sarobihi, di perjalanannya, mu'afan fi jasatihi, sehat badannya, dan kita tidak kekurangan baik makanan maupun pakaian, maka kita telah mendapatkan suatu kenikmatan yang sebesar-besarnya yang patut kita syukuri. Jamaah rahimakumullah, pada kali hari ini tadi telah disampaikan oleh Bapak Firman Cahyadi, yaitu bahwa hari ini saya akan menyampaikan perihal fikih Idul Adha dan yang berkaitan dengan hari raya Idul Adha. Jamaah rahimakumullah, Idul Adha yaitu hari raya Adha yang biasa kita sebut adalah hari raya kurban, bahwa kata kurban berasal dari koruba yakrubu kurbanan yang berarti dekat, hampir, atau mendekati. Dalam bahasa Arab, kurban yang kita pahami dengan menyembelih hewan kurban yaitu disebut dengan istilah udhiyah. Udhiyah itu merupakan jamak dari dhohiyah yang berarti binatang sembelihan, disebut juga an-nahar, yaitu binatang kurban. Pada awalnya kurban ini adalah merupakan syariat Nabi Agung Ibrahim alaihissalam, yang kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk meneruskan syariat tersebut setiap hari nahar atau hari tasyrik. Jadi udhiyah kurban ini adalah salah satu dari banyak hal yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hambanya agar mereka semakin dekat kepada Allah SWT dan semakin takarub kepada Allah SWT. Jamaah rahimakumullah, kata al-udhiyah itu merupakan ismun lima yudbahu fi ayamin nahr biniyatil qurbati ilallah ta'ala. Udhiyah itu adalah satu nama bagi apa-apa yang disembelih pada hari-hari sembelihan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam fiqh sunnah disebutkan al-udhiyah wan dhohiyah ismun lima yudbahu minal ibil wal baqar wal ghanam yaman nahr wa ayyamat tasrik taqarruban ilallah. Udhiyah adalah suatu nama untuk sesuatu, yaitu binatang yang disembelih minal ibil, baik berupa unta, wal bakor atau sapi, wal ghanam atau kambing. Yauman nahr pada hari nahr, yaitu hari Idul Adha, wa ayyamat tasrik taqarruban ilallah, dan hari-hari tasrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka taqarrub, yang mana taqarrub ini adalah berasal dari kata koruba yakrubu kurbanan, taqarroba yataqarrobu taqarruban, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata kurban yang biasa kita pakai dalam istilah sehari-hari ketika Idul Adha yaitu berasal dari kata koruba yang artinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT tentunya melalui niat yang ikhlas karena Allah SWT. Agar amal kita diterima haruslah memenuhi 2 syarat.
Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah muttabaah, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Apabila kita tidak mengikuti, tidak memenuhi dua syarat itu, maka kita hanya menjadi bukan berkorban, tapi istilahnya hanya akan menjadi korban. Korban perasaan kita, korban ketidakikhlasan kita, korban karena keinginan riya kita, kesombongan kita, atau kita ingin dipuji oleh orang lain, sehingga kita tidak akan mendapatkan apa-apa dan hanya merupakan korban saja. Jamaah rahimakumullah, kita semua mengetahui bahwa perintah pada asalnya adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya kami a'tainaka telah memberikan engkau wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak, atau telaga Kautsar besok di hari akhir. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan sembelihlah kurban. Juga hadis Bukhari yang mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma nabda'u bihi fi yamina hadza an nusalliya tsumma narji'a fananhara man fa'alahu faqad asaba sunnatana. Nabi Muhammad SAW bersabda, inna awwala nabda'u, sesungguhnya mula-mula yang kita mulai bihi dengannya, fi yamina hadza pada hari kita ini, an nusalliya kita melakukan sholat, tsumma narji kemudian pulang, fananhar dan berkurban. Man fa'alahu faqad asaba sunnah. Barang siapa melakukannya, faqad asaba sunnatana, maka sudah sesuai dengan sunnah kami. Juga Imam Ahmad mengatakan, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Man kana lahu, barang siapa yang mempunyai sa'ah atau kemampuan, walam yudhi namun tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali mendekati musola kami. Dari dasar-dasar itu, maka kita bisa mengetahui ya, bahwa berkurban itu adalah hukumnya wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu adalah wajib, kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu bukan kewajib tapi ke sunat atau ke ibahah. Maka kalau kita memperhatikan dalil-dalil selanjutnya, maka kita ketahui bahwa ternyata hukum kurban ini adalah tidak wajib tapi adalah sunnah, sebagaimana dalam dalil-dalil berikutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i mengatakan, idza dakhalatil asru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamussa min sa'rihi wa basarihi syai'an, rawah Muslim. Idza dakhalatil asru, apabila telah memasuki al-asru, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, dan salah seorang di antara kamu ingin berkorban. Nah, ini kata wa arada ahadukum ayyudhi ini menunjukkan bahwa perintah itu menjadi bukan perintah wajib tapi perintah sunat. Barang siapa ingin berkorban, fala yamussa min sya'rihi wa basari syai'an, maka janganlah sekali-kali menyentuh rambut dan kulitnya sedikit pun. Artinya rambut kita, kulit kita, orang yang berkorban dibiarkan. Kita tidak perlu bersyukur, atau dalam hadis yang lain ya, dikatakan
wala yamussa min sya'rihi wa adfari wa dhufurihi. Biarkanlah rambut dan kuku-kukunya. Artinya bagi orang yang sudah niat berkurban maka dimakruhkan menyukur rambut dan membersihkan kuku-kukunya. Artinya memotong kuku-kukunya sampai orang itu menyembelih hewan kurbannya. Juga dalam hadis yang lain, an Jalbah bin Suhaim, dari Jalbah bin Suhaim, anna rajulan sa'al Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar, anil udhiyati awajibun hiya, tentang udhiyah, apakah ia wajib? Faqol, maka beliau menjawab, doha Rasulullah SAW wal muslimun. Rasulullah SAW melakukan sembelihan, melakukan kurban, dan orang-orang Islam. Ketika orang bertanya wajib atau tidak, Ibnu Umar tidak menjawab wajib, hanya ia berkata, Rasulullah dan orang-orang Muslim berkurban. Dari zaman itu Ibnu Umar jelaskan bahwa berkurban tidak wajib tetapi sunnah. Dan dalam hal ini dikuatkan oleh riwayat Bukhari, qala Ibnu Umar, hiya sunnatun wa ma'rufun. Ia berkurban itu sunnah dan suatu kebaikan. Juga yang dijelaskan lagi oleh hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, al-adha alayya faridah wa alaikum sunnah, rawahu Tabrani. Berkurban itu adalah wajib bagiku dan sunnah atas kamu. Jamaah rahimakumullah. Berarti dengan ini jelaslah bagi orang yang berkurban itu adalah baik sekali. Nilainya sangat besar sekali. Bahkan nilainya disederajatkan dengan seseorang yang berjihad fisabilillah. Ia berjihad dengan harta dan jiwanya dan pulang dengan tidak pulang sama sekali dengan sesuatu apapun. Artinya seseorang itu meninggal dunia. Betapa besarnya karunia seseorang yang berbuat kebajikan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, terutama melakukan ibadah kurban nanti. Semoga Allah mengabulkan ibadah kita di hari-hari yang sangat dimuliakan ini. Jamaah rahimakumullah. Di antara sebagaimana tadi yang telah saya sebutkan, pertama mengenai masalah anjuran berkorban, yaitu sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqakum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'amul ba'isal faqir. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Said Qutb ketika mengutarakan ayat tersebut, dia mengatakan, ini adalah suatu kinayah dianjurkannya berkurban pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Juga dalam surat Al-Hajj disebutkan, wadbudna ja'alna halakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha. Dan binatang-binatang kurban itu kami jadikan dia buat kamu sebagai bagian dari ajaran-ajaran agama Allah. Padanya ada kebaikan buat kamu. Oleh karena itu sebutlah asma Allah atasnya. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan sebutlah asma Allah dalam beberapa hari yang ditentukan. Hari-hari yang ditentukan ialah hari Nahar dan hari Tasyrik. Salah satu cara zikrullah pada hari tersebut selain membaca takbir, tahmid, tahlil ialah menyembelih binatang kurban. Bahkan tadi disebutkan tentang betapa pentingnya berkurban. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lusa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana." Dan barang siapa punya kesempatan namun tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat musola kami. Jamaah rahimakumullah. Di antara amalan-amalan bagi orang yang tidak berkurban, yang berkurban, tadi disebutkan yaitu agar menahan, tidak memotong
sa'ruhu wa adfarih. Tidak memotong apa namanya sa'rihi an sa'rihi fal yamsik an sa'rihi wa adfarih. Hendaklah menahan agar tidak menyukur rambut atau memotong kuku-kukunya. Ini adalah merupakan perintah apabila kita melakukan adalah suatu hal yang makruh dan akan menyebabkan ibadah kita kurang sempurna. Jamaah rahimakumullah, kemudian mengenai masalah binatang kurban. Binatang kurban yang dijadikan kurban kita adalah yang mempunyai kriteria sehat, tidak cacat, dan yang baik. Sebagaimana dalam hadis dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, arba'un la yatajuzu fil adhahi al-ghara'il bayyinul awru wal maridatul bayyinul maradu wal arja'ul bayyinul tal'uha wal ajfa'ul lati la tumki. Rasulullah SAW bersabda, 4 macam binatang yang tidak boleh dijadikan kurban. Pertama, buta sebelah yang nyata butanya. Kedua, yang sakit dan nyata sakitnya. Yang ketiga, yang pincang dan nyata pincangnya. Dan yang keempat, yang tidak bersumsum. Artinya saking tuanya sehingga tidak sumsumnya pun tidak ada, apalagi dagingnya karena sangat kurus. Maka tidak boleh dijadikan binatang kurban. Juga dalam hadis yang lain dari Ali radhiyallahu anhu berkata, amarona Rasulullah SAW an nashtarifal aina wal udhuna wala nudhhiya bi'ara wala muqabilah wala mudabirah wala harqa wala sarma. Rawahu Ahmad. Rasulullah SAW bersabda dari Ali radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah memerintahkan pada kami memperhatikan mata dan kuping agar kami tidak berkurban dengan yang buta sebelah dan tidak yang muqabalah dan tidak mudabarah dan yang tidak terbelah kupingnya dan tidak ompong gigi depannya. Jamaah rahimakumullah, yang dimaksud mudabarah adalah kuping yang dibelah dari belakang. Dan muqabalah adalah kuping yang dibelah dari depan sehingga kupingnya menjadi lunglai. Maka dari itu kesimpulan dari binatang-binatang yang tidak boleh untuk berkorban pertama adalah yang buta sebelah, sakit, pincang, digunting kupingnya dari depan, digunting kupingnya dari belakang, giginya ompong, kurus kering, tulang tidak ada sumsumnya. Jamaah rahimakumullah. Dan mengenai masalah umur binatang kurban, Rasulullah SAW bersabda, la tadbahu illa musinnah, illa ayya'sura alaikum fatadbahu jada'ah minal do'an. Janganlah engkau menyembelih kecuali musinnah. Musinnah itu kecuali yang telah berumur. Untuk unta jadi sudah 5 tahun, untuk sapi 2 tahun, dan untuk kambing 1 tahun. Wala tadbahu illa musinnah illa ayya'sura alaikum fatadbahu jada'ah minadha'an. Kecuali kesulitan maka engkau boleh menyembelih jada'ah dari kambing. Arti jada'ah itu adalah kambing yang masih cempe, yang belum sampai umur 1 tahun. Jamaah rahimakumullah, adapun untuk jenis binatang kurban yaitu boleh jantan maupun betina. Sebagaimana dalam suatu hadis dikatakan dari Ibnu Abbas, kunna ma'a Rasulullah SAW, kami berserta Rasulullah SAW fi safari, dalam suatu perjalanan, fahadarul adha fastarokna fil baqarah sabmatun, rawahu Tirmidzi. Kami dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW, lalu tiba waktu hari raya Idul Adha, maka kami bersekutu pada seekor al-baqarah, yaitu seekor sapi betina untuk 7 orang. Ini menunjukkan bahwa binatang betina pun boleh dikurbankan. Namun perlu kita ketahui
untuk binatang kurban, misalnya sapi yang masih produktif, maka hal ini oleh pemerintah adalah dilarang. Karena itu kalau ingin binatang kurbannya itu adalah betina, maka carilah yang kiranya sudah tidak produktif. Sehingga kelestarian binatang kurban, misalnya sapi untuk peternakan, kita tidak akan kekurangan karena induknya masih ada untuk kita ternakkan. Jamaah rahimakumullah. Adapun untuk bentuk binatang kurban, apakah boleh berkurban secara kolektif, misalnya dengan cara iuran, maka cara kolektif ini adalah sebagaimana disebutkan bahwa untuk lembu adalah 7 orang, sedangkan untuk kambing adalah bisa untuk 1 keluarga. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana dalam suatu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, fa'amarna Rasulullah SAW an nastarika fil ibil wal bakor kullu sab'atin minna fi badanah. Rasulullah SAW menyuruh kami supaya bersekutu dalam berkurban unta dan sapi, yaitu tiap-tiap 7 orang dari kami bersekutu dalam seekor binatang yang gemuk. Juga Rasulullah SAW bersabda ketika menyembelih kurban, Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Dengan nama Allah, ya Tuhanku, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Jadi ini tidak hanya keluarga, tapi umat Nabi Muhammad pun ikut mendapatkan manfaat pahala dari kurbannya. Kalau kita diniatkan untuk untuk keluarga dan orang lain. Nah, demikian saya kira ini mengenai masalah fikih kurban. Nah, barangkali ada pertanyaan untuk yang berkaitan dengan masalah kurban. Kami persilahkan. Belum ada? Jamaah rahimakumullah. Kemudian ini yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan masalah penyembelihan kurban. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berbuat ihsan dalam segala sesuatu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza dabahtum fa asinul dabhah. Wa idza qataltum fa asinul qatlah. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' wa idza qataltum fa asinul qatlah. Apabila kamu membunuh maka membunuhlah dengan baik. Wa idza dzabhtum fa asinul dzabhah. Dan apabila menyembelih maka sembelihlah dengan baik. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurif dzabihatahu. Maka hendaklah seseorang di antara kamu itu menajamkan pisaunya dan mudahkanlah binatang ternak ketika menyembelihnya. Jamaah rahimakumullah, Allah SWT memerintahkan kita untuk berbuat ihsan. Kata ihsan itu berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Maksudnya adalah berbuat ihsan. Berbuat ihsan adalah memperlakukan sesuatu, baik pekerjaan, ya, dalam hal ini pekerjaan menyembelih,
atau memerlukan binatang ini dengan baik. Dan bagaimana agar kita berbuat ihsan? Ya. Ihsan dalam menyembelih itu bisa kita melihat baik sebelum kita menyembelih hewan, bagaimana memperlakukannya sehingga hewan itu tidak takut, tidak stres. Ya. Misalnya ketika menyembelih hewan, maka hewan yang satu, yang lain yang akan disembelih tidak melihat temannya ketika disembelih. Maka kita sohibul kurban atau orang yang berkurban perlu panitia perlu menempatkan hewan-hewan yang sedang disembelih dan yang belum disembelih di tempatnya yang terpisah sehingga tidak melihat. Kemudian dalam memperlakukan ketika mau menyembelih, maka jangan sampai hewan itu tersakiti. Bagaimana selembut mungkin, ya, misalnya ketika sapi, bagaimana cara jagal sapi, jangan sampai sapi itu ketika dijagal, ketika dirobohkan dalam keadaan stres dan sakit. Nah itu cara-cara semacam ini adalah masalah teknis. Ya, masalah teknis itu bisa kita cari solusinya dengan jalan ilmu pengetahuan bagaimana cara pengalaman ahli jagal, para mantri hewan, bagaimana cara menyembelih dengan baik, maka mereka adalah ahlinya. Karena itu perlu kita menanyakan kepada ahlinya bagaimana cara merobohkan sapi sehingga sapi itu dirobohkan dalam keadaan tidak stres, nikmat. Kemudian ketika menyembelihnya juga kita nyembelih dengan baik, yang memperlakukan dengan baik, yaitu dengan menajamkan pisau. Ya, jangan sampai ketika kita menyembelih sementara pisau kita belum tajam, merasa masih masih ketul istilahnya, lalu kita mengasah atau menajamkan di atas atau di samping hewan yang kita mau kita sembelih. Ini adalah menyebabkan hewan itu stres, maka kita tidak diperbolehkan. Dan ketika kita menyembelih pun kita harus menyembelih dengan segera. Artinya secepat-cepatnya, semakin cepat semakin baik sehingga hewan yang kita sembelih tidak merasakan sakit. Ya. Semakin cepat atau semakin baik, ya, di tempat di leher, yaitu di leher sehingga kira-kira di bawah jakun, ya. Jangan sampai ke atas jakun, di bawah jakun, sehingga ada tenggorokan, kemudian jalan makanan, ya, jalan nafas, jalan makan, kemudian dua urat, ya, nadi, urat darah itu terpotong semua. Nah itu adalah ihsan dalam menyembelih. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan nanti semoga kita bisa melakukan ibadah kurban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah. Kemudian untuk menyambut Idul Adha, amal ibadah yang perlu kita lakukan pertama adalah memperbanyak tahlil, takbir, dan tahmid, puasa dan mengerjakan amal soleh terutama pada tanggal 1 dan tanggal 10. Nah, karena sekarang kita sudah menginjak tanggal ke-8, ya insya Allah besok tanggal 9 yaitu hari Arafah, maka sangat baik sekali kalau kita melakukan ibadah puasa Arafah, karena puasa Arafah itu yukaffaru sanatal madiyah, akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Sanatal madiyah, sanatal baqiyah. Kemudian dalam kita menyambut hari-hari yang penuh berkah ini, maka kita lebih banyak melakukan tahlil, takbir, dan tahmid. Nah, ketika kita memasuki hari yang ke-9,
besok ada istilah takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang dikaitkan dengan waktu tertentu, yaitu dilakukan setelah kita melakukan sholat fardu. Nah, takbir muqayyad itu pada hari raya Idul Adha diawali pada Yaumul Arafah, yaitu setelah sholat subuh nah kita melakukan takbiran. Artinya setelah kita mulai sholat 5 waktu, kita takbiran dimulai tanggal 9 waktu subuh sampai hari terakhir hari tasyrik yaitu tanggal 13 setelah asar yaitu takbir muqayyad. Adapun takbir yang sifatnya mutlak maka boleh kita lakukan kapan saja, yaitu dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Sehingga dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, dan insya Allah Allah SWT akan mengabulkan dan menerima amalan-amalan baik kita. Allah akan mengangkat tinggi derajat kita sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu sama dengan orang yang meninggal dalam jihad fi sabilillah. Demikian apa yang saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Apabila nanti ada pertanyaan, insya Allah baik sekali dan semoga bisa kita pecahkan permasalahan-permasalahan yang kita perlukan yang berkaitannya dengan masalah Idul Kurban. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.